Ya kamu kan bukan pengikut Yesus. Sudah disampaikan sama Muhammad. Agamamu berarti kitabmu. Ya, kamu memang siapa? Emang kau umatnya Yesus? Jangan dibilang lagi. Emang kau umatnya Yesus? Dinda Jibril. Sekali lagi Dinda. Siap. Yesus itu adalah Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Kok disama-samakan si Tuhannya Yesus? Saya ingin membuktikan samamu bahwa Tuhanmu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku. Sorry Gus. Ya sorry ya. Semua mata memandang ke Dinda Jibril. Tuhan kita bukan Tuhan tanah Mekah. Tuhan Kisah Para Rasul 2:32. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan. Diam dulu saudara. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Tepuk tangan saudara-saudara. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Ulang lagi Dinda. Sekali lagi Dinda. Mana nih Tuhan Elohim? Masya Allah. Ulang lagi Dinda. Sekali lagi Dinda. Bangkitkan Allah. Tidak malu ya ambil nama mengaku Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan Tuhannya dibangkitkan oleh Tuhanku. Apa daya kalau tidak dibangkitkan? Dia makan cacing. Ada Tuhan dibangkitkan, Tuhannya Islam. Ada Tuhan tidak bangkit jadi bangkai. Ada Tuhan dibangkitkan, Tuhan kalau tidak maka dia jadi bangkai. Saya tanya samamu, andai saja Tuhanmu Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhanku, apa yang terjadi dengan dirinya dalam kubur? Busuk nggak? Masa Tuhan yang ada di Bible kau akui sebagai Tuhan? Iya makanya kenapa ada tambah di situ tuh Yul? Sudahlah. Ini yang ngaku-ngaku siapa nih? Bang Zuma, ini lebih kacau lagi nih Bang. Ini lebih kacau lagi nih. Ini lebih ngaku lagi nih. Isa inilah yang dibangkitkan kepada Allah. Ini diakuin Nabi kita nih. Kasihan deh lo. Nyanyi lagi nggak? Mau aku nyanyikan lagi nggak? Mau nggak aku nyanyikan lagi? Mau nggak? Ada Tuhan dibangkitkan sama Tuhannya umat Islam. Mau nggak? Gak malu? Gak malu? Tidak. Memang gak malu. Kasihan deh lah. Masih mau aku datang besok. Oke, Dinda Jibril, saya kembalikan ya sama orang yang punya kepala ini. Silakan dek, dipelihara mudah-mudahan dia bisa sembuh. Silakan. Masih mau hadir. Ini kok di sini tulisannya Isa inilah. Kok tiba-tiba Yesus jadi Isa Bang? Itu kan tulisan. Itu. Enggak. Ini kok tiba-tiba ini tahun 2011 loh. Mungkin penulisnya mengambil dari apa? Ayo, dari mana? Ayo. Kok ini Isa inilah yang dibangkitkan kembali ke kematian oleh Allah. Makanya dirubah. Oh, makanya dirubah. Jadi dari tahun 2011 ke 2024 nih. Gimana nih? Isa berarti Tuhan Abang. Saya tidak kenal Isa. Lah, ini di kitab Abang loh. Itu tahun berapa? 2011. 2011? Iya. Nih, nggak percaya juga. Kira kita sama kali sama dia. Suka-suka ngibul gitu. Tuh, nih. 2011. Oke. Isa. Kalau begini, kalau memang itu, apakah Isa yang di Quran sama dengan Isa yang di Bible? Lah, di original teks lo. Lu mau ngelesnya? Enggak, oke. Kalau bilang itu namanya Isa. Kabur, nggak usah cari pembenaran kau, oi. Mending kabur, oi. Kau malu, oi. Kabur lah. Nih gini, oi. Di Bible mungkin. Apakah Isa yang di Quran adalah Isa yang di Alkitab? Bentar. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya,
Di 2011 itu ada namanya Berarti Isa. begini, kalian Ada namanya membenarkan Isa. Alkitab. Oi. Ada namanya Isa. Isa ini siapa, oi? Di situ. Di mana? Ini Isa kan 2011. Al-Quran kan abad 7. Iya, tanya ke penerjemahnya. Lah, disuruh tanya berjemah. Enggak, ini katanya beda. Isa sama Yesus. Lah ini disebut Isa. Iya, oke, namanya Isa di situ, tapi bukan berarti Isa di situ. Enggak, kenapa namanya Isa tiba-tiba di sini? Katanya Yesus. Yesus Iya, itu original oke teksnya. lah. Oke, Yesus itu original lah. teksnya kamu tahu nggak siapa? Oke lah, taruhlah di tahun 2011. Enggak, kamu tahu namanya nggak? Isa. Kamu tahu nggak Yesus itu original teksnya tulisannya apa? Apa? Yosou dalam bahasa Greek, Yosou. Dalam bahasa Hebrunya Yehoshua. Kamu tahu nggak kalau kamu ketemu Yesus nanti kamu panggil Yesus, Yesus dia nggak nengok. Maksudnya? Orangnya namanya Isa. Kamu panggil Yesus, dia kira-kira nengok nggak? Oh, namanya Iso. Original teksnya namanya Iso. Diganti Isa. Di Quran Isa. Enggak. Dalam bahasa Hebrew Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, yang jauh nih tiba-tiba Yesus. Kalau kamu nanti ketemu, nanti kamu ketemu Yesusnya, dipanggil Yesus, kira-kira dia nengok nggak? Sama kayak Iso itu sama apa? Sama kayak Yohanes. Iso itu dari mana? Sama kayak Yohanes. Bro. Iso dari mana? Hebrew. Hebrew itu daerah mana? Isin ketawa. Daerah mana? Daerah mana? Palestina. Hah? Palestina. Palestina? Iya, Hebrew itu Palestina. Emang di mana? Oh, Hebrew Palestina. Lah, emang di mana? Oke. Dulu namanya Iso. Nah, masuk ke Arab jadi Isa. Dia bahasa serumpun. Palestina itu apa? Muslim atau Palestina Kristen itu dulu? apa? Palestina dulu. Palestina dulu maksudnya apa sih pertanyaannya? Itu kawasan Kristen atau kawasan Islam dulu? Palestina dulu. Islam. Gue dari pertama berdiri sudah langsung Islam. Enggak dong. Aduh, ini masa ngajar ini dari nol lagi. Hebrew. Kan di luar Israel. Di luar Injil. Kok Injil sih? Kok Injil lagi? Kitab suci kamu, Dek. Kitab suci kamu namanya Evangelion. Dalam bahasa Inggrisnya gospel. Dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Lupakan Al-Quran. Kalau nggak ada Al-Quran, kitab kamu ini namanya apa? Kenapa tiba-tiba Injil sih? Nggak begini bro. Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil. Kata dasarnya itu anjalu, artinya penerang. Nabi Isa dikasih penerang. Kenapa tiba-tiba lo gospel, evangelion, kabar baik jadi Injil? Bro begini. Pengajaran pertama sesudah pengajaran pertama Jadi susunannya itu gini. Pengajarannya dulu Yesus, habis Yesus disesatkan kemudian oleh Yesus palsu. Habis itu datang Nabi Muhammad meluruskan, itu yang betul. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus? Meluruskan. Ada nggak Yesus palsu setelah Yesus yang asli? Menurut Yesus, ada nggak? Apa itu? Ya saya tanya, menurut Bible-mu, ada nggak Yesus palsu setelah Yesus asli terangkat ke langit? Adakah Yesus palsu? Ya. Tidak ada. Ada, berarti kau pernah belajar Bible. Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda mau tetap di sini, malu di sini atau Anda mau turun? Tafsir sendiri kan? Mau tetap dipermalukan di sini atau mau turun? Aman. Oh aman. Coba kau baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan.
Jibril buka. Kamulah yang buka. Kenapa jadi lo yang nyuruh gue? Abang gue nggak ada masalah nyuruh lu. Siapa? Kamu. Mana siapa? Bril. Buka. Kau pelajari Biblemu itu, kabar baikmu itu. Kau buka. Kau baca. Yesus berkata. Ini HP saya cuma satu. Bril. Buka. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu itu? Siapa nama pengikutnya? Kristen ini apa? Kepanjangannya Kristen ini apa, Bang? Kristen adalah apa? Dibilang Yesus apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan Isa saya, itu. Kristen. Yesus. Iya, Isa Yesus. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Yesus itu Isa? Mengarah ke Isa itu. Mengarah ke Isa. Dia sudah akui dia. Dia sudah akui. Ada sebelum itu Yesus Tepuk tiba-tiba tangan penonton. tiba-tiba muncul Isa. Jadi Nabi Isa pernah datang ke muridnya Yesus. Terus ada yang lahir sekarang mengakui bahwa Jadi Nabi adalah Isa itu pernah pergi ke muridnya Yesus gitu. Hah? Gitu. Isa. Saya tidak kenal Isa. Udah. Saudara, daripada kamu malu di sini, Tidak, dan Kristen tidak lain juga malu. Lagian kamu nggak bisa baca Bible, HP-mu cuma satu, mending istirahat. Anda boleh turun kok, silakan. Daripada Anda dipermalukan di sini, karena Anda tidak bisa punya data, Anda tidak bisa memberikan apa-apa, ya mending turun sebelum Anda malu kali di sini. Dari tadi kulihat kupingnya udah merah kali. Kepentok berapa kali itu, Bang? Itulah lucunya. Kenapa ada Tuhanmu katanya, membangkitkan Tuhanku. Dibuka dalilnya, mampus. Masih mau kedatang besok. Oke, lanjut semuanya teman-teman. Saya monitor lagi. Ternyata ya. Enak juga. Waalaikumsalam. Enak juga ternyata nyimak gitu ya, nyimak orang yang dihantam ke kiri kanan kepalanya ya. Itu makanya banyak. Asik nyimak gitu. Itu enak dengerin abang. Pentok sana, pentok sini. Ternyata enak nyimak gitu ya. Saya lihat Dinda Jibril membuat dia muntaber barusan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya punya keluhan. Apa? Oh, penyakit panu. Di pantat. Nah, ini resepnya. Minum Kompantin. Kok suaranya agak lain, Bang Abu? Iya, ini di luar nih. Gara-gara pohon itu, pohon apa namanya itu? Saya pindah. Gara-gara pohon jengkol. Pohon jengkol. Yang Yosua 24 itu. Yosua 24 nomor berapa tadi? Nomor 6. Allah. Lagi di mana, Bang? Di rumah deh, di rumah. Cuman hujan. Saya di lantai 2 kencang. Seng. Masya Allah. Iya. Kemarin hujan di sini, sekarang di sana hujan. Dia berjalan hujan ini ya. Karena dia tidak menetap. Tapi bumi bola-balik. berputar. Iya, bumi berputar. Abang-abangku Tidak. izin mau ngabuburit. Ya. Oh, siap. Mau kemana Bang Jibril sih? Ngabuburit. Bang Jibril mau ngabuburit sambil makan. Sambil Emang makan puasa? kuaci ya. Kan Puasa? kalau ada bini sih enak mungkin. Maha berallah kata firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril mah nyindir Bang Zuma. Pasien Ikut berikutnya. ngafenya ya. Langsung sekaligus 4 pasang. Bu. Nyindir Kang Yan juga Bang Jibril. Alamak. Ngabuburit sambil makan kuaci. Ngopi sambil tunggu buka puasa. Sehat Gurunda. Aduh, aku udah lama. Sehat Bang Yan. Bang Yan itulah yang gimana keadaannya? Ya kemarin mau berangkat ada kegiatan Bang di sini Bang.
Pengen ketemu lagi abang. Alasan Izin, Bang Ardi kemarin Cuman itu aku- sudah dikonfirmasi Bang. Aku izin ya bang, fotonya dipakai tapi foto yang bukan abang dede aku yang ini. Nah, Allah, mantap kan, Bang? cantik kali. Bagus, bagus, tuh, bagus. mantap bang. Lanjut. Bagus bajunya. Itu ada tamu tuh, Ngomong-ngomong, Rozul. tunggu. Kita kenalan dulu dong. Yang punya Komal ini siapa sih? Bang Dias. Bang Dias. Orang mana beliau? Kemarin ada mualaf loh kan. Ini bukan akunku yang nomor 3 nih. Akunku yang nomor 11 nih. Oh, Aku yang Oh, langsung siap. Enggak, bos. Bang Dias asli mana aslinya Bang? Asli mana iya, Bang? orang mana? Aku asli Lombok tapi stay di Bali. Makanya kan aku Oh, sudah orang Lombok. madu. Lombok. Oh, NTB ya? iya, Lombok, NTB. Lombok itu daerah Kalimantan Kupang. ya. Daerah Kupang, Bang. Daerah Kupang. Oh, daerah Kupang. Beda. Iya. Beda Gunda. Beda tuh. Beda kan? Melayu semua. Bang Ardi, semalam Iya. itu dia cari saya, dia nanya yang soal zakat mal itu udah dikonfirmasi. Oh iya, gini, sudah Bang Zuma semalam ada yang mau melakukan zakat, gitu kan, zakat mal. Kemudian saya kasih nomor rekening saya. Sorry, saya salah ngomong ini. Nomor rekening API. sorry, Iya, nomor rekening API. Itu. Jadi nanti kalau beliau sudah transfer, terus kirim bukti transfer ke saya, nanti saya kirim ke abang ya, gitu ya. Ya, ke bendahara aja langsung. Oh siap. Jadi Siap, sekalian Bunda. diumumkan teman-teman yang ingin menyalurkan zakatnya, zakat, harta atau apapun itu, silakan bisa melalui Apologet Islam Indonesia. Nanti dari pihak Apologet Islam Indonesia akan menyalurkan zakat antum semuanya. Silakan. Siap, dengan nomor rekening ya. Wah, ini Iya. sebutkan gimana ya? Dicatat ya, 7-nya 5 kali. Nah kan, enak kan gini, 7-nya 5 Pakai kali. belok kiri belok kanan Bang Ardi, belok kiri Iya, belok kanan. harus dong. 7-nya 5 kali plus 51 gitu, plus 770. Nah, kan gitu. BNI kena blokir aku. Rekening Beni ya. Reknya namanya Beni. Rek Ya, Beni kalau ya. hitungan zakat harta itu 50%, kalau nggak salah. Buset, Nggak, 50%. bercanda. Iya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu hitungan. Nanti di Itu framing haulnya bang, masuk jangan lebih. setahun. Ya. Haulnya masuk setahun, 10% di bulan semester pertama, 20% kedua, 30 dia. Oh gitu. Iya. 30. Saya ulangi Enggak, lagi. bercanda. Saya ulangi lagi. Bercanda lah. 0,5 kayaknya. Rekening Bini ya, rekening Bini. Atau 2,5%, bukan ya? 2,5 ukurnya. 2,5 kan ya? Ya, Dengar Sama bang. ya. Rekening Bini ya, rekening Bini. 7-nya 5 kali plus 51 plus 770. Sekian saya kembalikan kepada Gurunda Suma. Tafadhol Gurunda. Ya. 2,5% ya zakat harta gitu ya teman-teman. Silakan yang ingin menyalurkan melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Gurunda, mau bertanya Gurunda. API Bali kan belum ada nih. Bisa nggak? Ada. Kebetulan kan Sudah bang. udah ada. Ada. Tinggal ini aja, tinggal koordinasi aja dengan pengurus di sana. Sama Kak Sonya udah aku ngurus, makanya Oh, udah sudah. aku bilang sama Kak Sonya, ge. Makanya aku minta apa itu anggota-anggotanya biar aku kan, soalnya kan kata ketua Piria juga Bang Omben juga kan belum ada katanya nih. Terus kayak kemarin di Ustadz Madu belum ada, Ustadz siapa lagi itu, Ustadz Ali belum ada katanya. Makanya biar aku yang biar aku kumpulan anggota kasonya sama anggotaku, kan ini kan 7 orang nih anggotaku. Itu semua itu iya. udah diseleksi dengan baik lah, insya Allah gitu. Insya Allah akan selalu berkualitas lah gitu. Iya. Biar aku gabungkan geroda-geroda. Ya, kirim aja KTP ya kan, 7 orang. Yang pertama harus ada ketua, yang kedua harus ada bendahara, sekretaris, yang ketiga harus ada
sekretaris, bendahara. Jadi 3 itu harus ada, Bang. Iya. Gitu Bang Dias ya. Siap. Nanti untuk divisi-divisinya nanti Abang DM aja, nanti saya kasih nomor WA saya, nanti saya kirim format untuk pelaporannya ke kita gitu kan, nanti baru kita akan sahkan API. Kemarin API Maluku Utara ya Gurunda ya. API Maluku Utara ya, udah ya. Iya, betul. Nah, itu. Lanjut Gurunda, tafadhol. Ada tamu Gurunda, tafadhol. Iya. Ya, Halo. Bang Rasul. Selamat sore Bang Rasul. Izinnya Pak Gurunda. Ya, Abang Islam Kristen Bang? Kristen. Baik, silakan Gurunda, silakan. Kristen, pengikut Kristus, betul ya? Ya jelas lah. Bohong. Kristus yang mana yang Anda ikuti, Bang? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus yang mana yang Anda ikutin? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus Tuhanku yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang disembah oleh orang Islam. Yesus Kristus anak Maria ketika datang ke tengah-tengah umatnya Bani Israel, ending ajarannya, bergaya logatmu di sini. Ending ajarannya hanya sebagai rasul. Kau datang ke Maluku, ku hajar kau. Maksudnya awas ya kau buka api di Ambon. Ini kok jadi marah-marah ini. Sudah resmi di sana. Jadi marah. Sudah resmi, api Ambon sudah resmi. Masya Allah, alhamdulillah. Mana? Cari. Kebetulan yang menjadi ketua di sana itu adalah kesultanan langsung. Anda mau hancurkan kesultanan di sana, mau? Kok pakai ngancam-ngancam gimana sih abangku ini? Santai aja Bang, kan pertanyaan saya santai. Yesus Kristus mana yang kamu ikutin? Karena Yesus Kristus yang asli hanya untuk umat Israel. Tadi kan sudah ngomong, tatrung kau tuh. Yesus Kristus yang mana yang saudara ikuti? Ya, Yesus Kristus yang kau dari tadi tak dengarkah? Makanya Yesus Kristus anak Maria itu bukan. Jadi kau begitu. Jangan bawa suku lah, nggak bagus bawa suku kawan. Kau kan cuma numpang juga di sini, jadi jangan bawa suku. Saya numpang apa? Saya asli orang sini dang, Ambon. Numpang di Komal kami maksudnya, jangan sensitif. Jangan kau bilang-bilang begitu, jelas. Ya kan memang kau itu kan penerus penjajah kau itu, udahlah. Ya kau teroris, kau tuh teroris. Kau takut mana, teroris atau penjajah? Tidak takut siapapun. Ya udah, ngapain aku bahas itu? Ngapain aku bahas teroris? Aku juga tidak takut. Jangan gitulah saudara ya. Ambon berdarah 98, jangan sampai terulang lagi, jangan kayak gitu. Iya, kau kira saya takut kah? Ini kami punya tanah, bukan kau punya tanah. Terus yang takut samamu siapa? Loh, siapa juga takut sama kau siapa? Loh, ini kok bahas takut-takut gimana sih orang ini? Kenapa harus ada rasa takut? Kenapa? Kita kan diskusi agama sajanya, bukanlah mau perang. Ya gitu dong. Kami memang takut, mukamu aja serem. Gimana kami nggak takut? Makananmu itu makanan yang beringas semua, babi, anjing, semua kau makan. Iya, takutlah kami. Haram, tapi poligami halal. Kau dengar itu, catat. Babi haram. Yang penting jangan Tuhan yang dipoligami, kan gitu Bang. Tuhan satu aja, istri boleh 2, yang penting jangan Tuhan 2 atau 3 kan. Roti juga halal. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. 3 istri, 4 istri nggak masalah. Yang penting jangan Tuhan yang 3 kan gitu. Oke, kembali kepada tema. Anggap saja itu adalah intermezzo untuk meluruskan gigi Anda yang miring. Gini, ketika saudara berbicara bahwa Anda pengikut Kristus, Kristus datang di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan ada Yesus Kristus yang mengaku supaya diikuti oleh seluruh umat di atas muka bumi ini. Itu adalah oknum yang berbeda. Diduga itu palsu. Kenapa? Karena Yesus asli ketika ditanya oleh muridnya di dalam Matius 24, sabar nanti Anda tanggapi kawan. 20 juta untuk Anda ya, untuk merapikan gigi Anda itu. Jadi Matius 24 nomor 20, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 2 ditanya kemudian oleh muridnya, Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab,
tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, langit tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang, dan aku akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itulah tanda kedatanganku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini pernah terjadi atau belum terjadi? Jantung, jangan pindah ke kanan. Silakan jawab. Oke, kamu diam dan saya akan menjelaskan. Silakan. Kamu ketua API, tapi kamu nggak paham. Kamu sudah apologet. Salah, Pak Rojul, salah. Jangan bawa-bawa api. Salah. Konteks pengajian. Mute saya, kok takut sekali ya? Kok takut kah? Iya, kan tadi udah kami bilang kami takut lihat mukamu. Makanya jangan bahas-bahas organisasi, nggak usah bahas organisasi. Jawab aja kawan, jawab aja. Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Jangan mute dulu sebelum saya jawab. Hargai orang dulu. Kalau ya makanya nggak usah melebar kemana-mana, bahas organisasi lah, segala macam lah dibahas. Nggak usah bahas organisasi. Iya nggak apa-apa lah. Yang penting bukan gigimu yang nongol. Cepatlah. Jawab, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus itu sudah terjadi atau belum? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Makanya apa yang sudah terjadi? Yesus. Apa? Yang sudah terjadi apa? Contohnya bangsa melawan kerajaan, bangsa lawan bangsa. Ya, terus apa lagi? Sudah terjadi. Apa lagi? Kau mau dikte saya, kak? Kau ini kayak kau guru begitu? Ya memang saya guru. Guru goblok. Kenapa jadi goblok? Kok bahasa gitu? Siapa bilang kau guru? Saya Ambon mana? Saya Ambon mana? Saya jaga mulu Saya Ambon mana? Oh sudah jawab situ. Takut, langsung takut dicium jalinya. Kau datang sini. Baru kayak gitu, cium langsung jalinya. Belum disiramnya kayu putih, mulutnya langsung dia. Jangan kayak gitu lah, diamlah. Jangan bahas gitu. Apa sih rasis sekali kau itu? Kau kira saya takut dan kau Seka? Tidak ada orang takut di sini. Kita berdiskusi. Satu Ambon nanya Ambon, saya kenapa? Ya karena kamu dari tadi tuh sok jagoan, nantang-nantang apa segala macam. Ya begitu. Tidak ada Ambon tuh yang emosi cepat. Nggak usah kayak gitu, saudara. Kami orang Makassar dengan orang Ambon itu saudara. Jangan-jangan kau penumpang di sana, penumpang gelap lagi. Enak aja lu. Orang Ambon itu baik-baik. Kalau kokoreku habis. Orang Ambon itu baik, kawan. Ya. Enggak, kau ini jangan-jangan kau mau ngadu domba orang Ambon dengan saya orang Makassar. Tidak. Ya udah, makanya jangan kau bawa suku, nanti ku tampilin mukamu pakai sendal. Cerita kau kayak saya takut saja sama kau. Yang ada ku telan nanti kau lama-lama. Mau kau makanlah kau satu kau di sini. Kalau saya sedot nanti kau banyak cerita bawa suku di situ. Di mana kau dengar ada sejarahnya orang Makassar sama takut sama kau? Lanjut, enggak usah kau tahu sih di sini, lanjut. Sehisap matamu baru kau tahu rasa kau. Rugi bang. Mau saya kasih lembek kepalamu jarak jauh? Enggak enak bang, isep matanya, enggak enak. Mau saya kasih lembek kepalamu? Mau saya kasih pindah biji pelermu di jidatmu mau? Dari jarak jauh mau? Mau nggak? Mati di situ. Kau sudah mati di situ udah kena santet. Pancing emosi. Jangan kau bahas masalah suku, jangan. Begini kau dengar. Agama aja kita, bahas agama. Bahas agama kita. Saudara, bahas agama kita ini. Kau tadi mau ancam saya. Kau dengar dulu. Kau mau ancam tapi ancam kau saya semua mati di situ. Kamu naik di sini dari tadi kau bahas suku. Ku cakar juga mulut kau nanti ya. Udahlah, santai aja nya. Kita bicara yang baik-baik aja. Kau umpan saya. Kau naik ke sini bawa suku. Aku lah. Ya sudahlah ya. Ambon, orang Makassar itu saudara. Oke, sepakat? Nah gitu dong. Joget dulu joget. Angkat dasternya. Angkat dasternya lewati lutut. Pahanya berbulu. Oke, lanjut. Nah, apakah tanda-tanda itu sudah ada? Anda mengatakan perang. Ya, sebelum Yesus ada di bumi sudah terjadi perang. Apalagi tadi kau bilang
Raja dengan Bangsa lawan raja. bangsa. Bangsa itu sudah terjadi, Jo. Sekarang apalagi? Tanda tanya, gempa bumi sudah terjadi, gempa bumi. Nggak usah bahas itu cemen mah itu. Sekarang tanda-tanda yang Yesus sebutkan kemudian pada saat ditanya, tanda ini akan menyertai, yaitu anak manusia akan nampak di langit dan seluruh manusia akan meratap, manusia seluruhnya di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus ya, maksudnya yang datang kepada Paulus itu banyak. Ananias yang pertobatkan Paulus juga ada. Yang datang mengaku Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Yang mengaku Paulus itu kan dia sendiri yang mengakuinya. Yang datang mengaku sebagai Yesus Kristus kepada Paulus itu siapa? Paulus sendiri yang mengakuinya dalam Timotius pasal 1 Timotius 2 ayat 11-12 itu. Iya, Dia siapa? mengaku rasul. Enggak. Paulus mengaku Enggak. sendiri. Bukan. Nah, inilah Nih, kalau kau buka aduh. dalil nih. 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Itu dia mengaku sendiri. Saya sudah tahu kalau itu yang saya tanya ini bukan itu yang saya tanya. Yang datang mengaku Yesus Kristus itu siapa? Tadi kau nyebut apa tadi? Yang mengaku Yesus Kristus Paulus, kan? bagaimana? Yang saya datang tadi kepada sebutkan Paulus. Siapakah Paulus. engkau Tuhan? Akulah Yesus. Yesus itu siapa? Itu kan Yesus sendiri atas awan di depan pintu. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sendiri sementara tanda-tandanya tidak ada? Itu kan belum kedatangan Tuhan, itu beda penampakan. Nah, berarti yang datang bukan Tuhanmu kan? Berarti yang datang bukan Yesus. Gini. Mulai. Itu tuh Paulus dia tuh mau rencana mematikan orang-orang percaya mengikut Kristus. Dia mau bantai dalam perjalanan ke pintu gerbang Damsik, dia ketemu dengan cahaya. Iya, ada nggak tanda-tanda itu? Itu berkata begini, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu siapa? Nah, itu Tuhan sendiri yang ngomong kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus sementara tanda-tanda kedatangannya tidak ada? Dari mana? Itu kan bukan kedatangan, Bang. Itu kan penampakan. Lalu itu supaya apa? Paulus tidak bertindak semena-mena. Supaya lalu itu apa? Tanda itu sebagai tanda pertobatan Paulus, bukan tanda kedatangan Tuhan. Tanda kedatangan Tuhan itu di akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus toh? Itu kan penampakan pertobatan Paulus. Yesus berkata, kalau ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Yesus berkata, ketika ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku adalah seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat aku di awan. Berbeda. Dalil cerita pun berbeda. Yang kau bawa itu berbeda. Itu iya kan Yesus ditanya. Zaman nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Iya. Yang ketemu Paulus ini kisah tentang pertobatan Paulus rencana mau membunuh orang Kristen. Nah itulah yang dikatakan Yesus, waspada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus Kristus. Apa yang kau maksudkan dalam Wahyu itu beda. Ketika Yesus datang, maka itu adalah tanda kiamat. Tidak ada kedatangan Yesus tanpa tanda kiamat. Setiap Yesus datang, dia harus disertai dengan tanda itu. Andai saja Yesus Kristus yang datang pada saat Paulus di Damsik, maka itulah hari kiamat. Tapi karena itu bukan Yesus, maka di situ tidak kiamat. Kalau Yesus yang datang hari ini, maka kiamat. Besok Yesusnya datang, besok kiamat. Lusa Yesus datang, lusa kiamat. 2000 tahun lalu Yesus datang, Yesus dunia ini kiamat. Kapanpun Yesus datang, pasti kiamat. Teologi, biar kau tuh jadi murtad. Konsep kamu ini udah salah. Kamu membawa ketika Yesus ditanya, jadi ujung-ujung kau maki-maki Paulus. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Apa jawab Yesus? Betul, itu tuh konsep kedatangan Tuhan. Paulus itu bukan kedatangan Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu apa? Penampakan itu bukan kedatangan loh. Penampakan di atas awan dengan suara. Bukan kedatangan, penampakan suara. Lalu Paulus ini bertemu dengan siapa di situ?
bertemu kan dengan Yesus karena dia mau membunuh orang Kristen. Itu kan kisah pertobatan Paulus, bukan kisah nubuatan, bukan kisah kedatangan. Kan Yesus berkata, jadi Inilah apabila ada makanya orang berkata, kamu Matius selalu 24, berargumen Matius dengan orang, 24. kau menang kalau kamu dengan salah, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Di Injil Bisa kami enggak? memahami. Boleh enggak kamu baca Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26? Silakan Anda baca, saya ingin dengar. Saya punya hati Silakan. satu. Saya punya hati ini cuma satu saja, tidak bisa buka Alkitab. Buka Alkitab. Ini kan saya mengaku jujur, terus saya punya HP ini cuma satu, pakai untuk TikTok. Ya. Bagaimana? Saya bacakan kalau gitu karena saya hafal. Silakan, Oke. silakan. Terima kasih. Matius 24 nomor 23 dikatakan oleh Yesus. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Oke? Anda sudah tahu itu? Kata Yesus. Itu konsep tentang pengajaran-pengajaran sesat, Bang. Abang harus tahu konteks yang kau bawa itu tentang konsep di mana pengajaran-pengajaran sesat. Nanti Ya, ada sebab- kata-kata jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jangan kau Sebab percaya. apa? Kata Yesus, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang Itu dan kan menyesatkan pengajaran-ajaran orang sesat pilihan. konteksnya itu. Kok Ya justru itu saya tanya. ajaran Karena sesat supaya Paulus murid-murid memenuhi itu waspada. syarat. Orang percaya waspada, jangan mengikuti itu. Jangan kau mudah percaya. Ketika Paulus Oke. itu bayangin, kenapa kami percaya Paulus? Satu, yang pertama, Oh ya, dia bukan- rencana itu membunuh nasihat orang Yesus Kristen. untuk siapa sih? Yang Kutanya dulu. kedua, dia tidak jadi membunuh, malah dia menjadi pekabar Injil, mati di Kutanya Roma dulu. sana. Kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu, itu yang diminta untuk waspada siapa? Waspada itu kan supaya kepada murid-muridnya, Iya, rasul-rasulnya. iya itu Waspada. siapa? Itu Orang siapa? Orang percaya. Kristen atau orang Yahudi? Itu kepada 12 murid, Yesus bilang kepada 12 murid, Itu orang Yahudi atau orang Kristen? orang Yahudi. Nah, bagus. Berarti orang Yahudi diminta waspada kepada siapapun di luar Yahudi yang ngaku-ngaku bertemu dengan guru mereka, betul? Ya, Termasuk Paulus enggak? Paulus kan kisah pertobatan, saya udah tadi bilang kamu putar-putar kisah Paulus, aku putar-putar dulu. Dari tadi saya bilang itu kisah pertobatan. Kamu tahu kisah Paulus enggak? Kamu sebelum mengangkat kisah ini. Paulus itu berencana mau membunuh orang Kristen. Kita nggak jadi. Jadi ketika kamu kemudian aja ketika Bani Israel diminta waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus, Bani Israel tidak percaya kepada Paulus. Makanya Paulus berkata di dalam Galatia 2 nomor 8, aku adalah rasul diutus untuk orang-orang yang tidak bersunnah. Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku diutus untuk orang-orang yang bukan Israel. Berarti Kamu udah banyak tahu kebenaran. Kamu memutarbalikkan berarti terus Paulus kebenaran. dengan Tuhan nanti akan berarti berbicara dengan Paulus kamu, ingat itu. berarti Zuma, kamu Paulus tahu kitab kami tapi kau putar-putar, Tuhan nanti berbicara dengan kamu. Kamu tidak takut kah? berarti Paulus mengaku kalau dirinya itu diutus bukan untuk Yahudi. Coba baca Galatia 1 nomor 15. Aku diutus untuk non-Yahudi. Bahwa data Ya, sini, kau tidak tahu konteksnya. Bagaimana dengan Anda? Jangankan konteks, mengetahui ayatnya saja tidak. Alasannya satu HP. Saya tahu, walaupun tanpa Ya, saya HP berkata saya jujur ya, tahu. pas saya berbohong itu kan berdosa. Sekarang Daripada kamu tahu- tanda-tanda kedatangan. Kau firman Tuhan, kau putar-putar kitab Sabar. suci, itu kau bertobat Sabar. loh. Dosamu. Sabar. Tanda-tanda kedatangan sosok mengaku Yesus kepada Paulus itu apa? Silakan. Nggak usah kau mutar-mutar, saya sudah jelaskan dari tadi. Tanda kedatangan sosok yang datang kepada Paulus itu apa? Silakan. Satu, Ya, itu ada suara, di langit. ada cahaya. Ada suara di langit, cahaya. Cahaya. Lalu berkata, kemudian Paulus buta. mengapa engkau menganiaya aku? Iya, Paulus buta. Nah. Oke, itu tanda-tandanya kan? Siapa yang menganiaya? Paulus mau menganiaya siapa? Oke, ketika kemudian Paulus bertemu dengan orang Kristen, Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesus sendiri, betul. Nah, Yesus anak Maria manusia atau bukan?
Anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Dia sudah jadi Tuhan. Nggak jelas. Kenapa kau tertawa? Jelas. Kenapa kau tertawa? Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda baca dalam 1 Timotius 2 ayat 11. Itu surat Paulus. Yang saya tanya sama Anda, Gini, Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anak Maria manusia. Kata Yohanes dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan tabrakan kita. Itu menjadi perantara, yaitu Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? 1. 2. Berarti kau di Makassar di sekolah itu tidak berbobot, makanya kau bilang S1 2. Oke, baik. Saya bacakan ya. Sebab ada satu yang esa, yaitu Bapa, maka dan esa pula. Karena Allah itu esa dan esa pula Bukan Dia Allah yang di situ, menjadi pengantar. Bukan SWT, saya tidak terima. Saya tidak terima SWT di situ, tidak punya SWT. Itu Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu memang tidak maha suci. Allah kamu di situ, jangan kau bawa Allah. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Tidak usah kau bawa Allah di situ. Itu kan Allah SWT. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Jadi Tuhanmu tidak maha suci. Gini Zuma, jangan usah kau bawa Allah kamu di kitab kami. Haram hukumnya. Ya, terus kenapa ada tulisannya di situ? Itu Allah, bukan Allah. Dari mana? Dari mana Bible ambil kata Allah? 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 Allah itu Bang jabatan, bukan nama. Dari mana? Dari mana diambil? Dari mana diambil? Dari mana? Ambilnya dari mana? Dalam bahasa Melayu. Iya, bahasa Latin saya ngerti. Ambil dari mana ini? Bahasa Indonesia Allah bahasa Indonesia. Coba Anda buka KBBI. Allah adalah. Nih HP saya cuma satu dari tadi kok tak dengar kan? Oke. KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jedor. Iya, itu cuma karena saya juga bisa nanti saya juga bisa berubah. Saya nanti bisa ubahkan. Jadi Allah ini nama datang. Ini kamu ambil kata Allah ini dari mana? Itu kamu ada tuh di abad ke-7, jangan kau belagu terlalu, kau tahu kan? Kau sejarah abad ke-7. Baru kau klaim-klaim awas orang rambutnya, punya Taurat. awas rambutmu lurus. Awas rambutmu lurus, kawan. Baru kau klaim-klaim kau punya Abraham. Padahal itu punya orang Yahudi. Malu. Karena Allah itu esa dan esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, manusia Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Sekolah kau tahu lah, satu-satu lah. Di situ 2 yang esa. Jadi agamamu. Jadi Paulus di Makassar tidak berbobot. Makanya jadi Paulus itu jangan saya ini kira-kira kau ini keluaran dari pondok, makanya kualitas kayak begini. Paulus itu mengangkat derajat Yesus Kristus esa, setara dengan Tuhan yang esa. Ada 2 esa di sini. Oke? Di situ dikatakan jelas sekali. Mana di situ tidak ada Allah-Allahmu di situ intinya. Di situ tidak ada Allahmu. Jadi saya harus baca apa? Ini apa ini? Saya pakai bahasa aslinya berarti kalau gitu. Karena Theos itu esa. Bahasa asli. Kau punya otak tuh tak sampai. Bahasa Indonesia aku tak bisa. Apalagi karena Theos itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang esa di sana? 1 orang. 2 di situ. Karena Theos itu esa, ilmu itu di bawah rata-rata. Syukran akhi saya. Karena Theos itu esa dan esa juga Dia yang menjadi perantara antara Theos dan manusia. Esa juga. Pengulangan kata yang sama, penegasan esa pula Dia perantara kita. Kau baca, kau pahami lah, kau bertobat. Jadi Theos esa dan Yesus juga esa. Perantara pula, esa pula perantara kita. Kau dengar itu. Apakah perantara itu adalah satu dengan yang ada di keduanya? Ya, satu. Dia perantara, dia yang Tuhan, dia yang manusia, dia yang apakah jalan dari Ambon? Apakah jalan dari Ambon sampai ke Monas itu adalah Monas? Ya, itu sudah sejalan kebenaran dan hidup kata Yesus. Itulah jalan kebenaran dan hidup.
Apakah Jelas, jalan toh? dari Ambon menuju ke Gini, Monas Bang. itu adalah Monas? Perbedaan antara Tuhanku dengan Muhammad Fauzi Apakah antara langit dan bumi. antara Ambon dengan Jakarta itu adalah Jakarta? Udah malu kok kah? Jadi kok begini kah? Aku sudah malu kah? Biar apa namanya 100 orang nonton kah, 1000 orang nonton kah, aku sudah malu kah? Dengan cara modelku begini, bikin Di malu situ aja. dikatakan Theos itu esa. Kualitas Kutanya itu dulu. rata-rata. Kutanya dulu. Ketika Theos itu esa, apakah ada Theos lain? Ada Esa, ada tes yang lain. Pertanyaan gantianlah pertanyaan dari tadi. Kau sudah tanya saya, kau terlalu malu kah? Saya tanya kau dulu. Dengar. Gantian, saya tanya kau. Ketika Di mana dikatakan dalam sebab Al-Quran, aula sebab kamu Theos ada itu tunjukkan esa, keberadaan sebab alam Theos apa? itu esa, sebab Theos Takut itu sekali, esa. kejang-kejang dia, kejang-kejang. Maka pertanyaan saya, Kejang-kejang dia, ketika Pak. Theos itu Pertanyaan. esa, apakah ada Tuhan lain? Kau dari tadi banyak tanya saya seperti wartawan. Sekarang saya tanya kau. Di mana Al-Quran Jawab keberadaan dulu alam dong, itu ada? jawab dulu dong, jawab dulu. Kejang-kejang kau, takut kau. Saya sudah mulai tanya kau takut. Enggak, serjuta pertanyaan Bunda ada yang buat saya takut. Kejang-kejang dia, enggak. Kejang-kejang dia. Karena Theos itu esa. Nah, Theos ini ketika dikatakan esa, apakah ada Theos lain? Esa yang berapa? Saya tanya dulu. Orang Indonesia bilang Esa itu berapa? Satu. Ya Tunggal. udah. Nah, Namanya berarti tak ada Tuhan. Yesus di situ ya. Ketika kemudian Yesus. ketika Theos itu pemulangan kata yang sama. Esa pula perantara. Esa pula perantara manusia. berarti Yaitu berarti manusia perantara di Kristus. sini berarti yang mana yang perantara di sini? Kalimat bahasa Indonesia kau mengerti kalimat penegasan. Makanya kau pios sekolah tuh yang berkualitas di Makassar, Daeng. Tak usah kau sekolah di pondok-pondok banyak kualitas kayak gini. Itu kalimat penegasan pula. kau menghina pendidikan di Makassar, bro. Bang Juma, Saya tanya sama kamu dulu. Saya tanya Rasul, kok bisa sampai otak. kau bisa sopan nggak? Sabar, Rufi. Saya mau tanya dulu. Karena begini, bagaimana Sudah saya ada mau nggak sopan? toko Pertanyaan itu 01 berulang-ulang. atau 02 dari Ambon? Kutanya dulu kau. Penegasan. Kutanya dulu kau. Sudah ada nggak RI 01 dari Ambon? Apa saya terpaksa? Kenapa kau dari tadi hina-hina pendidikan di Makassar kau? Karena kau tuh Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Ada nggak orang Makassar ke Ambon sekolah? Setahu saya di Makassar ini orang Ambon yang datang sekolah di sini. Banyak orang Ambon jadi guru di situ. Kau tahu tidak? Terus Ya, kau kalau berlihat. pernah jadi 01 di negara ini ada nggak orang Ambon? Banyak. Dari tadi kau bahas Makassar suku kau. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Penegasan ulang tuh kenapa kau ulang-ulang? Saya tanya dulu kau. Siapa dari Ambon jadi presiden? Udah kejang-kejang dia. Siapa jadi presiden dari Ambon? Siapa? Kau hina-hina orang Makassar terus kau dari tadi kau. Rasis sekali kau jadi orang. Kenapa selalu kau bawa Ambon kau? Bawa suku kau Kalimat kenapa? kau tidak paham. Itu kalimat penegasan. Oke, saya tanya samamu. Kutanya samamu. Perantara kita itu kalimat Oke. Oke, baik. Di situ Yesus itu Theos atau perantara? Ya, itu Yesus Theos lah. Mana dalilnya Yesus Theos? Mana Yesus Theos? Theos karena dia sudah menjadi manusia jadi perantara kita untuk mendamaikan kita. Ini loh contoh caranya tuh begini. Ketika Theosmu jadi manusia, yang menjadi Theos siapa? Ya, itu kan kalau kembali kepada Trinitas. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Udah kau rebonding aja dulu, saudara. Kau rebonding aja dulu, rebonding dulu supaya otakmu berfungsi. Kau rebonding dulu, Mungkin ada yang mau disampaikan, saudari Lilis, silakan sampaikan ke saudara Rasulin supaya jangan terlalu rasis dia berdiskusi. Kau bisa sopan nggak Rasul? Dari tadi Bang Juma bicara sama kau, pernah nggak Bang Juma itu kasar sama kau? Kau bisa sopan? Aku tendang kau nanti. Bisa sopan nggak kau? Kau jangan mengadu domba ya. Saya tidak gagu domba lah. Kau jangan adu domba ya. Bawa-bawa suku ya. Udah malu lah. Kau udah malu udah kayak begini. Udah malu udah kayak begini dah. Enggak gini bang. Gini Malu bang. apa? Maksudnya gini. Jangan bawa suku gitu. Jangan bang. Ya itu nggak baik bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diskusi ya diskusi aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tantang Anda Hatuha, kita duel di atas ring. Terserah mau di Ambon, saya ke sana. Di atas ring ya. Pakai peraturan. Tanda tangan di atas kertas.
hubungi polisi, hubungi tentara, kita tanda tangan H2H duel kita sama saya. Berani? Saya ke Ambon. Oke, baik, siap. Nomor WA-mu berapa? Sini, coba. Ini saya tidak mau, itu privasi nanti. Gimana cara? Di sini aja dulu di saya situ. Kok nggak berani pakai nomor WA? Gimana caranya? Gimana saya menghubungi kamu kalau saya mau ke sana? Aku ceplok. Di sini punya saya, kau bisa chat. Ya sudah, gini kalau gitu, kau yang ke sini, saya siapkan di sini. Kau saya kasih nomor WA saya, berani nggak? Kau yang ke sini. Ya kasih saja nomor WA-mu sini. Kau ke sini ya, Kamu kirim kau aja kesini ya. ke saya punya. Oke, kau ke sini ya. Silakan. Kau janji ke sini? Iya, siap. Oke, sebentar. Siap. Host, izin host, tolong naikkan akun saya yang satunya. Saya akan DM dia. Saya DM kau sekarang. Oh enggak, gini aja. Saya DM kamu sekarang. Sekarang silakan WA saya tunggu, saya DM. Oke. La 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 la. La 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 la. Sudah saya DM, silakan dibalas DM saya. Silakan di WA saya. Jangan kau tawar kayak gitu. Saya kalau keluar nanti keluar dari sini karena saya punya HP 1. Ya, itu urusanmu. Suaramu kok menciut gimana sih? Tadi jantan, sekarang kok kayak KW suara. Aku kan ada di sini nanti yang satu, HP saya teman satu kok. Suaranya berubah. Tadi garang kok sekarang kayak ini, kayak belut listrik. Nambah bang. Saya udah DM Gurunda. Saya udah DM nomor WA saya ke dia. Jangan kau tawari umat Islam untuk kayak gitu-gitu ya. Kami ini lahir dengan darah jihad. Oke, gak usah bawa-bawa suku. Kok takut mau nantang-nantang, gak usah kayak gitu-gitu. Penjajah aja bro, kami usir padahal mereka lengkap dengan senjata. Apalagi kalau cuma modal rambut keriting. Jadi jangan kayak gitu. Yang membantu penjajah itu negara apa? Yang untuk memerdekakan Indonesia. Agamanya apa? Yang membantu tuh Amerika. Agamanya apa penjajah itu? Agamanya penjajah itu apa? Agamanya penjajah itu apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Apa nama Indonesia itu negara apa? Sekutu Indonesia itu negara apa yang membantu Indonesia? Sebelum Indonesia merdeka, yang menjajah Nusantara ini siapa dan apa agamanya? Iya, tapi yang membantu kemerdekaan Indonesia. Saya tidak butuh iya. Jawab. Jawab. Agama penjajah itu agamanya apa? Iya, jangan juga kau lupa. Iya apa? Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Tidak ada agama iya. Kemerdekaan Indonesia. Tidak ada agama iya. Adakah orang Palestina bantu kemerdekaan Indonesia? Tidak ada agama iya. Yang saya tanya, apa agamanya penjajah? Penjajah itu agamanya apa? 350 tahun. 350 tahun penjajah di Nusantara ini agamanya apa? Betul. Tapi ada apa betul? Tidak ada agama betul. Tidak ada agama betul. Agama apa yang menjajah Nusantara 350 tahun? Iya, yang bantu kemerdekaan ini sekutu ini itu siapa? Saya tidak tanya yang bantu matamu saya. Malu kau. Yang saya tanya, malu kau. Apa agama penjajah Nusantara selama 350 tahun itu apa? Iya, tapi yang sekutu Indonesia yang bantu Indonesia untuk merdeka itu negara apa? Ada Arab yang bantu kah? Kok iya? Ditanya kok. Kok iya? Kok iya malu nih? Pusing dia kalau ngomong sejarah. Kalau orang lain kau boleh kayak gitu. Dengan saya kok saya kasih malu kalian. Malu nih. Kalau orang lain. Jadi nggak usah kamu rasis. Jangan kau rasis kawan ya. Jangan kau rasis saudara. Diskusi agama aja kita. Jangan kau bawa suku. Jangan kau bawa wilayah. Oke? Karena di Ambon juga banyak Muslim di sana. Bahkan kalau tidak salah nih, kerajaan pertama di Ambon itu apa nama kerajaannya, Bang? Ana bukan di Ambon, di Ternate di sana. Kamu di Ternate? Iyalah. Oh, Ternate itu di mana? Bikin malu aja. Ternate itu di mana? Ternate di Maluku Utara lah. Ternate Maluku Utara. Kapan hari api Maluku Utara udah jadi loh, Gurunda. Api Maluku Utara udah jadi, Bro. Gini aja. Kalau La Vivi itu di mana, La Vivi? Maluku Utara, kota ibu kota, wifi baru. Oke, La Vivi habis lebaran saya ke sana. Kebetulan saya ada proyek, saya ada baru di sana.
Nah, sekalian Gurunda, Sekalian saya kalau kamu mau diskusi atau mau sharing minum kopi temui Bang Suma nanti. sekalian Bila Vivi, kan di Maluku gimana, Utara kan itu di Gurunda ada teman kita kan di sana Gurunda, ya kan? Ada Api. Api di sana ada, ya. Api di sana. Kita ketemu ya Bang Bang siapa ini? Ros ya. Kita Kalau ketemu ya. Ambon jauh beda. Loh, katanya jauh. di Ternate. Tadi Ternate, Itu sekarang Maluku Ambon. Utara, Ternate Tadi saya bukan sebut Maluku Ambon. Utara, Dia saya tidak Ambon, bisa, Maluku. dia bilang Ambon. Pindah lagi dia. Sekali Kamu saya di bilang dunia lagi ini nanti di Ambon, sekolah kau ini pindah kayak aja, bilang aja jelas-jelas lagi di kalian Papua. sekolah tidak paham. Nanti kau bilang di Maluku Papua, itu bilang dua lagi kau di provinsi. mana? Di Dubai. Nanti ketika saya juga ikut ke Dubai, kau pindah lagi ke sana. Benar Sana kali ini di sekolah sana ini tuh, di Kutub salah Utara. dunia. Sekolah ini tidak tahu sejarah. So pintar, tidak tahu sejarah, Ya jelas segala lah, macam aku lah. ngomong jelas lah. Ambon tuh provinsi Maluku. Ambon tuh provinsi Maluku. Ya jelas-jelas dari dulu yang begitu, tidak pernah berubah. Maluku Utara kotanya Sofifi, dulunya Ternate. Nah, kamu di mana? Sekolah tuh ingat, jangan bolos. Ini jadi hasilnya. Nah, kau di kualitas mana ini? Ya sudah, kamu di mana? Saya di Ambon. Ya Ambonnya itu kan luas, di mananya di Ambon? Genteng atas, Makasih. gentas. Kamu di atas genteng? Ngolok Pak. Benteng atas alamatnya Bang. Coba alamat saya tulis dulu ya. Benteng atas alamatnya Ih, Bang. tak perlu, Alamatnya tak Bang. perlu. Kau chat saya aja, Toy. Nggak kok terlalu takut? itu privasi saya Lu punya kok rumah. takut? Kenapa takut? Saya tidak takut. Ngapain kau mau Oh, tahu? kalau nggak takut Alamat sebutkan saya? dong. Siapa? Sebutkan dong. Ini ngapain Kalau nggak juga? takut sebutkan. Emang kau siapa, Loh, kah? saya ke situ. Bergaya Saya sendiri. mau ke Aku situ. kurang kau. Gini deh, saya tawarin. Anda yang ke sini ke rumah saya atau saya yang ke rumah Anda? Kau datang ke tempat saya aja di Benteng. Ya, Jalan Gajah. makanya alamatmu Nah, mana? Jalan Gajah Benteng Atas. Sebentar, Jalan Gajah Benteng Oh, atas Benteng nomor berapa? atas. Nomor Dikit berapa? tadi, di atas Putar genteng. mobil. Nanti kau di situ saja. Cari Loh, kau kok nanti di situ saja? Enggak rumahmu. Ya, Cari rumah yang punya jendela. Nah, disitulah saya. Tulis. Pokoknya kalau Anda sudah menemukan rumah yang punya pintu dan jendela, itulah rumahku. Bilangnya gitu. Oke, nyarinya namanya siapa di situ? Ayo. Ya KTP aja deh, KTP kirim ke saya gimana? Emangnya kau siapa? Pokoknya kalau Gini. kamu sudah temukan ada gedung punya tiang bendera, itulah rumahku. Dasar pasukan aneh-aneh. Pasukan aneh-aneh. Tadi nantang, diminta alamatnya, mencret. Kalau kau mau datang sudah ke Ambon sini Dora tuh kok. Ya saya pasti datang karena saya punya cabang di sana. Wilayah AFI apa DPW AFI di sana ada. Punya kualitas jar di bawah rata-rata lawan saja kau mampu. Cabang apa? Sombong IQ-nya kali berapa? jadi Coba orang. IQ-nya berapa? Ayo, IQ-mu berapa? Mana? Coba buktikan. Nah, IQ-mu coba berapa? kutanya akimu. Berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Berat mana? Coba, kau jawab. Berat mana besi atau kapas? Coba. Hei, jawab. Menghitung pakai kalkulator, dasar uclu. Hei, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Hei, jawab. Menghitung kalkulator, nelpon pula tuh guru SD-nya. Bu guru aku ditanya sama Bang Cuma, Bu guru, berat mana kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo? Ya berat besi lah, kata gurunya. Oh iya. Oh, mau udah kalah jadi begitu sudah. Jadi kejang-kejang semua. Berat mana kapas 1 besi? Berat mana? Tak Berat itu mana? pertanyaan tidak berkualitas. Iya, berat mana? Pertanyaan itu berkualitas. Berat mana? Kapas 1 kilo dibandingkan besi 1 kilo. Berat mana? Nggak bisa jawab, dia nggak tahu. Anak-anak idiot boleh jawab. Kualitas pertanyaan. Kamu nggak bisa. Anak idiot bisa jawab, kamu nggak bisa. Berarti kau dibawanya idiot berarti. Salam. Maaf, maaf saya dari tadi saya dengar ini Rasul ini dia nantang terus, Bang. Kita duel, Bang. Jangan. Kami dengan Rasul cuma bercanda aja dari tadi. Iya, Teman-teman kita dari sana memang begitu, suka Dari bercanda. tadi saya dengar terlalu rasis ini. Bang, Bercanda dia, Anda bercanda dia. Di Sofifi bagian mana? Enggak bang, beliau cuma bercanda enggak. Saudara Rasul ini sebenarnya pelawak, dia ini pemain sinetron. Tidak, kalau diskusi itu diskusi yang rasional supaya kita di bawah ini kita tangkap poin-poin yang di Iya. Sorry bang, sorry. rasis.
Jangan Iya, sorry. orang apa segala macam pendidikannya lah dan sebagainya lah, itu tidak bisa, tidak boleh begitu, Bang. Bang Rasul. Baik, terima kasih. Coba Bang Rasul. Kau di mana, Bang? Di Sofifi kah, di Weda kah, atau di mana, Bang? Tadi sudah saya Enggak, tanya. Tadi udah saya dia cuma tanya. bercanda tadi. Dia nggak berani bang, nggak berani, dia nggak berani. Atau di Ternate, Bang? Nggak berani saya Enggak, lagi. dia cuma bercanda. Lagi sampai. Bang, kau di mana, Bang? Udah, Di Ambon. jangan. Ya, di Ambon kah? Iya. Jangan. Yo, di bagian mana di Ambon? Benteng atas. Sudah bang, Yang- sudah nggak usah lah. Udah. Makanya jangan kayak gitu, saudara Rasul, lain kali. Kita ini bersaudara. Oh iya, Nggak usah bersaudara. bawa suku. Iya, makanya jangan bawa suku, kawan. Lain kali kalau kita diskusi tentang agama aja gitu loh. Ya, Iya. jangan bawa suku gitu ya kan ya. Nggak usah aku bawa suku. Nggak usah aku bawa ini. Nggak usah. Karena saya punya banyak sahabat orang Ambon, mereka baik-baik semua. Saya malah kemarin duduk makan durian sama salah satu anggota DPR di Jakarta dari Ambon. Masya Allah, Gitu, luar biasa. Iya makanya. Foto saya benar. Saya sepakat Gurunda, kalau diskusi itu jangan bawa-bawa gitu, nggak baik gitu loh. Nanti kan ini ditonton orang banyak gitu kan. Ini Bang Rasul ini kan nggak ngerti di benteng atas itu ada asrama TNI loh di situ. Tahu nggak Bang Rasul? Ada asrama TNI di situ. Gereja Pini. Tahu nggak siapa komandannya di situ? Tahu nggak? Tahu nggak Emang siapa tahu. komandannya? Hah? Saya tidak tahu. Emang saya kan bukan anggota TNI, saya warga biasa. Nah, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Komandannya adalah orang TNI itu. Siapa? Mampus. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Orang TNI itu komandannya. Kau jangan macam-macam gitu loh. Mampus. Masih mau. Ini kalau IQ-nya tinggi begini. Siapa katanya? Udah dijawab. Orang itu juga TNI, siapa itu? Kau tunjukkan saya. Ya, Udah. Gurunda, dia tadi kalau di Ternate sudah saya jual dia. Saya bukan di Ternate Ada. dia. Mohon maaf saudara-saudara semuanya. Diskusi dengan saya kok kabur. Kau Mohon tunjukkan maaf. saya takut kok. Udah sudah. Cuman Ini sedikit Rasul, meralat. saya pernah tanya sama kau kan. Loading dulu saya di komal dia, saya tanya dia diturunkan saya takut dia kejang-kejang. Gini, kau dengar saya dulu. Tadi kan saya tanya, kau di Ambon situ kan ada kuda mati. Yesus kan pernah hidupkan orang mati. Coba Yesus suruh hidupkan kuda mati itu. Coba kau suruh Yesus hidupkan kuda mati. Turunkan saya terus. Bikin malu kau punya pertanyaan itu. Bang Rozul, sebentar ya, saudara-saudara ya, cuma sedikit meralat ya. Jadi Bang Rozul tadi kan sempat menyampaikan kan, jadi kemerdekaan Indonesia itu salah satunya negara yang mendukung pertama kali ya, kemerdekaan Indonesia itu Mesir Bang, kedua Palestina, habis itu Lebanon dan selanjutnya. Tanpa dukungan dari negara-negara itu nggak diakui kemerdekaan Indonesia Bang. Itu ada sejarahnya. Makanya abang cari. Itu negara siapa yang melawan Jepang sana untuk mundurkan Jepang itu siapa? Makanya abang belajar dulu Bang. Abang itu minim ilmu. Coba nih teman-teman semua yang di bawah coba cari ini bukan untuk biar diskusinya jalan. Izin sabar. Izin Gurunda Zuma. Indonesia itu siapa? Rasul sabar dulu. Gurunda. Sebentar. Bang Zuma. Gurunda, biar diskusinya jalan, Gurunda. Ini gimana Gurunda? Kalau belum monitor Gurunda, Diturunkan aja lah Bang. Tunggu dulu. Enggak, maksud saya gini loh. Ini kan saya pilek ya kan. Saya pilek. Cuh. Baik ya. Ya, buat. Oke, terima kasih. Saya izin pamit dulu ya, abang-abangku ya semuanya ya. Jadi sedikit ini aja masukan biar dia paham gitu kan. Nah, gimana perjuangan kita? Kita sebenarnya nggak membawa ras, suku, agama manapun di sini ya. Istilahnya ya kalau maupun debat, istilahnya pakai ilmu, logika, pakai data gitu. Kan gitu ya, saudara-saudara. Ya, betul. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang, udah turun dia Bang. Tadi pas waktu saya ngeludah dia ikut turun. Berarti kayaknya dia Dia bukan bakteri. orang Ambon Bang. Saya orang Ambon.
Saya Udah, terserah gitu. Bang. Udah bang, udah nggak apa-apa bang. Dia mau orang Enggak, Ambon Kang Yans, kayak- Kang Yans, Ya. biar beliau menjelaskan dulu, kasihan lah. Beliau udah naik. Tapadol, Ya, tapadol. gimana Mas Apa? Emon? Gimana Mas Emon? Iya. Maaf ya. Siap, Dia siap. bukan orang Ambon. Orang Ambon nggak pernah bawa suku kayak gitu. Ah ya betul betul. Nggak pernah Saya ngasih, sepakat Mas. nggak pernah apa-apa. Saya sepakat itu saya. Makasih ya Mas Dan Emon Mogatnya atas. itu bukan orang Ambon. Oh gitu. Oh iya ya, Orang siap Ambon siap. nggak ngomong kayak gitu bang. Siap abangku. Makasih ya Mas Emon ya. Iya, saya tadi mau mewakili bang siapa apalagi untuk di Ambon. Kalau dia mau tarung sama saya. Nah tuh mantap tuh, Masya Allah. Mantap. Makasih loh Mas Emon udah mendukung perjuangan kami dan semoga sehat selalu ya Mas Emon ya. Amin. Berkat selalu bang semua ya. Amin. Makasih Mas Emon. Izin menurunkan ganti Siap, Bang. teman-teman yang lain ya Mas Emon ya. Makasih ya. Siap, Bang. Siap. Oke, assalamualaikum Mas Emon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu yang ngomong satu dulu, silakan. Silakan Saya duluan. ini bang, saya ada ada penyakit ini kan bang. Cuma mau minta doakan aja bang, soalnya sudah mengganggu aktivitas sholat saya bang. Oh gitu. Iya bang, di kaki saya ini kan sakit itu baru 1 bulan ini. Jadi rencananya tadi mau ngomong sama Bang Juma kan mau minta doain aja supaya Sakit sembuh. apa bang? Apa sakitnya bang? Kayaknya kolesterol sama saraf terjepit bang. Astagfirullahaladzim, saraf kejepit ya. Iya bang. Oke, Gurunda, monitor Gurunda, ada yang minta didoakan Gurunda? Gurunda Zuma? Buka di itu di Oh, lagi Makassar buka ya. Oh gitu. Ya udah kita doakan sama-sama ya teman-teman. Allahumma rabbanas atshibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa ila shifauk syifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Terima Saran kasih. saya gini bang, Iya, saran Bang. saya gini, coba cari tahu dulu apa itu bekam lintah. Nah itu saran saya itu, cari tahu dulu ya, apa itu bekam lintah. Oh iya bang. Cari tahu aja informasinya ya. Oh iya bang, soalnya kalau di Kalimantan Selatan ini bang, yang gitu-gitu nggak ada bang. Iya, oke. Nah, Gak terima apa-apa, kasih dicoba banyak, cari Bang. dulu ya. Iya, Makasih terima bang, kasih yuk. doanya bang. Siap, Ya, makasih bang. soalnya Ska. gini bang, sudah mengganggu aktivitas sholat saya kan. Baik, Bang Aska. Baik, makasih Bang Aska. Salam untuk saudara-saudara muslim semua bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Wan, silakan Pak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam Bang, gimana Bang? Nah, saya cuman mau bilang bang, gimana ya? Cara berdebat yang baik itu gimana bang? Saya ada masuk komal itu kemarin, nggak senang kali saya lihat. Ya dilihat aja cara guru-guru kami untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen bagaimana lah, itu nanti bisa diambil yang baik, misal ada yang buruk ya nggak usah dipakai kan, begitu kan? Nah, kemarin saya masuk ke mana Raja Debat itu ya. Oh nggak usah masuk ke situ Bang, diblokir aja Bang. Ya diblokir aja biar sepi mereka. Kalau sepi mereka yang cari kita. Oh gitu. Enggak. Terakhir saya panas-panasin mereka, minta naik. Dinaikkan saya tolak. Bahasanya terlalu apa kali loh bang. Biarin aja nggak usah bang, nggak usah naik ke sana bang. Terlalu barbar kali bahasanya, jadi panas mungkin kan. Siapa Lina Wijaya itu pun satu. Jadi saranin nggak usah bang. Kalau toh memang begitu, abang rekam aja, dah itu aja bang. Ya. Begitu bang. Iya, nggak usah masuk naik-naik ke komal yang begitulah. Sama siapa itu bang? Seberapa sih hebatnya si Edis itu bang? Enggak. Gini bang, di sini kan orang lama bang. Begitu aja dari dulu bang. Kalau kita tahu, gimana bang? Ya lanjut bang, lanjut. Ya kalau kita tahu nggak ada ilmunya bang. Udah itu aja. Iya, Hanya framing aja. Jadi abang nggak usah masuk lagi lah, nggak usah. Setiap pertanyaan yang dibuatnya bukan nggak ada yang bisa jawab, harus jawaban dia yang terlalu benar.
dibenarkan gitu. Pesan saya buat teman-teman yang 1300K ini, tolong ya, buat yang belum punya ilmu, tolong jangan mau masuk ke room-roomnya Kristen ya, gitu loh. Intinya kayak gitu, simpel saja, jangan masuk ke room-roomnya Kristen. Betul. Oke bang. Belum punya ilmu gitu loh. Mas, pernah saya tanya ini di Raja Daud. Saya tanyakan masalah Matius 7:22 sampai 23 itu. Jawabannya berdalih. Bagi nggak percaya Yesus, saya tanya. Sementara yang menerangkan itu mereka gitu. Baik. Udah bang, di sini room lintas ya bang, bukan tempat bercurhat, room komal itu loh bang, komal lain gitu loh bang. Jadinya kita itu biarkan saja itu. Nah, intinya pesan saya buat teman-teman yang belum punya ilmu atau yang merasa diri ini bang, tolong jangan masuk ke roomnya Kristen kalau bisa, gitu loh. Oke bang. Izin bang ya, biar pinjam kursinya buat teman-teman yang lain kebagian bang ya. Soalnya yang multi ini banyak kali bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang ya. Ya, Bang Game monitor bang, selamat malam. Selamat malam. Abang Islam Kristen bang? Kristen bang. Baik, silakan Ustadz Ardiansyah atau Kang Yans atau Bang Pastor. Kebetulan Gurunda lagi. Tanggung banget ya, kita buka setengah jam lagi di sini. Oke, enggak apa-apa ya. Ke tema aja, iya. Oh itu ada PS loading tuh, silakan. Oten nyembah dua Tuhan, Oten ya. Oten nyembah dua Tuhan. Silakan Bang Game, silakan. Bang kamu, silakan dibantah Bang. Silakan. Udah pas. Mohon maaf saya baru masuk. Tadi bahas apa ya? Sorry. Bahas Kristen dua Tuhan, Kristen menyembah dua Tuhan. Kristen Apakah benar Tuhannya Kristen ini dua gitu loh? Tuhannya dua, silakan Bang. Oke, terima kasih waktunya udah dikasih kesempatan untuk menjawab. Ya Bang. Yang saya percaya bahwa Bapa dan Yesus itu adalah pribadi yang berbeda kayak gitu. Jadi Yesus itu jalan untuk menuju ke Bapa dan Yesus itu Mesias anak Allah. Itu sih yang saya percaya. Terus antara Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan Bang? Tadi saya udah menjawab itu kan. Jadi jawaban saya itu kan. Apa itu jawabannya Bang? Kalau kita tanya begini Bang, 1 tambah 1 Abang jawab 3, itu memang jawaban Anda, tapi tidak benar kan? Nah antara Yesus dengan Bapa siapa yang Tuhan? Oke, saya tidak wajib untuk menjawab sesuai dengan perintah Anda kan. Jadi saya memiliki jawaban saya sendiri. Nah tolong hargai apa yang sudah saya jawab kayak gitu. Jawaban Anda ini Alkitabiah atau tidak? Soalnya kalau di Alkitab yang Tuhan Bapa. Tadi saya udah Jadi jawaban Anda mengikuti apa? Asumsi sendiri atau mengikuti Alkitabiah? Begitu. Saya mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itu yang saya ikuti. Ya di mana Yesus mengajarkan untuk menuhankan dirinya Bang? Tidak ada. Di Alkitab pun Yesus tidak mengatakan bahwa saya sembahlah aku, tidak. Yang di Alkitab yang Yesus suruh sembah siapa Bang? Gak ada. Dia nggak menyuruh dirinya sendiri. Tidak, Yesus nggak pernah mengatakan. Coba Abang baca Matius 11:25 Bang. Sebentar, saya cari dulu Alkitab saya. Ya. Bang Handi Selebes, silakan multi Bang Handi Selebes. Silakan multi.
Bentar ya, saya cari dulu Alkitabnya. Siap. Matius 11:25 Bang. Matius 11. Saya taruh mana ya? Oh ini nih. Matius. Bentar Bang. Oke, ketemu. Kitabnya ketemu. Bentar, saya buka dulu. Matius berapa? Sorry. 11:25. 11:25. Matius. Lukas, Markus, Matius 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, yang ini Bang. Halo? Ya Bang, ya Bang. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Di situ Tuhan itu merujuk kepada siapa Bang? Kepada Yesus apa kepada Bapa atau kepada dua-duanya? Yesus di sini bersyukur kepada Bapa. Kalau Yesus Tuhan berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Tadi kan saya bilang kalau Yesus itu Mesias, anak Allah kan. Pertanyaan saya, Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan, bukan Mesias Bang. Saya katakan sekali lagi, di sini sesuai dengan ayat Alkitab bahwa Bapa ini adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Mesias, adalah Allah. Iya. Oke. Jadi bukan Tuhan kan Yesus kan? Sesuai dengan jawaban saya tadi ya. Bisa Anda simpulkan sendiri seperti apa? Jawaban Anda tadi. Iya. Apa jawaban Anda? Nah itu tadi. Jawaban saya. Ya, di Matius 11:25 di situ, Matius 11:25 di situ, Yesus mengatakan siapa yang Tuhan? Yang saya jawab ya, Bapa di sini adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Allah. Udah itu. Berarti berarti bukan Tuhan kan Yesus? Saya katakan Yesus Mesias anak Allah. Oh, kau ini Mauludah rohani juga nih. Bang Juma monitor. Permisi ya. Iya Bang. Mana Andi Silebesna pernah kelihatan ini? Pernah tampil lagi? Masih sibuk Bang. Nanya gitu aja Bang, penjantan. Bang Juma monitor, Bang Juma. Bang Juma lagi berbuka kali Bang. Tadi ada typingan di bawah udah masuk buka puasa di wilayah Makassar. Oh ya, sama di sini. Ini abang Iya, mana? Ardi. Kristen Bang. Oh itu di atas. Iya Bang. Lanjut Bang Ardi. Siap Ini Bang. Bang Pejantan Islam Kristen Bang. Kristen. Oh Kristen ya. Silakan Bang Pejantan Kristen. Bang Pejantan Kristen ya. Ini yang dibahas apa sih? Ini aku mau ngomong sama Bang Juma ini. Bang Zuma lagi berbuka Bang. Abang telinganya denger? Atau mau saya kencengin lagi? Bang Zuma lagi berbuka puasa. Sekali lagi, Bang Zuma lagi berbuka puasa Bang. Sabar Bang. Bang Pejantan sabar dulu Bang ya. Sabar. Gimana Bang? Udah denger telinganya Bang? Itu orang berwibawa begitu berbicara berwibawa seperti Anda itu berarti. Bukan, saya bukan orang berwibawa Bang. Saya orang biasa Bang.
Kalau orang berwibawa begitu memang kan ngomongnya. Bukan. Ya makanya saya bukan orang berwibawa, Bang. Bukan, saya bukan orang berwibawa makanya. Jadi apa? Orang seperti apa itu? Saya adalah orang-orangan sawah, Bang. Oh, pantasannya ya, Mak. Iya, betul sekali, Bang. Paham. Perlu ludah rohani kali ini Bang Ardi. Enggak, jangan kasihan Tahu dia ini apa orang Bang baik. Ardi ini saya kan sudah tahu. Jadi kan Iya, Bang. saya bahas lagi. Betul, Bang, betul. Tapi telinganya aman ya, Bang ya? Tapi telinganya aman ya, Bang? Telinga aman ya? Aman. Nah, denger kan kalau tadi Bang Zuma lagi berbuka puasa, denger nggak? Sudah, saya sudah paham. Kalau sudah paham, kenapa tanya Bang Zuma kemana lagi? Loh, kalau memang saya salah ngomong kan situ kan jawab yang sopan juga. Bukan salah ngomong. Saya nggak menyalahkan omongan Anda. Saya tanya. Salahkan apanya? Tadi kan saya sudah ngomong. Tadi Bang Pastor Lodeng juga sudah ngomong. Kang Yan sudah ngomong. Saudaraku, tidak kedengaran jelas. Oh, berarti telinganya kan begitu. Ya, tapi kan telinga ini namanya HP kan, internetan. Jadi yang salah internetnya bukan HP-nya ya kan? Ya, kalau saya tidak dengar jelas kan, makanya saya bilang Anda berwibawa. Baik, Bang. Jadi kesimpulannya Bang Zuma lagi Sudah, saya sudah berbuka paham. puasa. Ya udah, kalau udah paham terus mau ngapain sekarang? Saya tinggal tunggu Bang Zuma ini. Nah, tinggal tunggu Bang Zuma. Ya sudah, ditunggu aja, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mesias itu Tuhan bukan? Gak mau. Itu tanyanya tuh supaya dia lanjut. Lanjut aja Pastor Lodeng. Pastor Lodeng lanjut aja. Juru selamat. Dia tidak mau jawab. Sesuai dengan judul yang ada di Matius 5 tadi. Ajakan juru selamat itu Mesias. Ya, Mesias itu Tuhan atau bukan, Bang? Itu pertanyaan saya. Jawaban saya Mesias juru selamat. Ya, berarti juru selamat. Ya, juru selamat. Ya, yang mati di kayu salib siapa, Bang? Yesus. Katanya juru selamat, kok nyangkut? Nah, sebentar. Jadi dia menyelamatkan, boleh saya itu menjabarkannya. Ya, silakan. Kan di dalam Bible kan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan, tapi boleh mengarang-arang. Silakan. Jadi Yesus itu juru selamat karena dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia kayak gitu. Tetapi dia berhasil mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit kembali kayak gitu. Begitu ya, Bang. Jadi yang mati itu kemanusiaannya apa Tuhannya, Bang? Manusia. Berarti manusia menebus dosa manusia. Dia mengambil putar lagi. Macet. Berhabis buka nih, Bang. Bebas maki-maki nih. Udah buka ya di sana. Sudah. lanjut. Izin Ustaz Ardi, izin aku nitip komen dulu ya, mau beli makanan. Oh iya, siap Bang Dias. Terima kasih Ustaz Ardi. Silakan, Bang. Jadi yang mati kan kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya itu mati di kayu salib itu kan menebus dosa. Berarti manusia menebus dosa manusia, Bang. Ya, karena dia sebagai ini anak yang diurapi oleh bapaknya gitu. Iya, berarti di Kristen ini yang menebus dosa manusia adalah manusia ya, bukan Tuhan ya. Kalau kita lihat dari segi kemanusiaan memang dia manusia kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi tiga atau segi miring gimana itu? Dia siapa, Bang? Saya nggak tahu maksud Anda seperti apa gitu. Maksudnya kalau kita lihat dari segi manusia ya memang dia manusia, Bang. Karena dia lahir kan? Memang iya betul. Nah, terus dia manusia memang. Nah, terus di mana dia Tuhan? Apanya yang Tuhan? Tadi saya udah bilang kan, saya mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Kenapa Anda memaksa ya harus? Tidak memaksakan. Di dalam Bible Anda itu kan ada di Lukas 2 nomor 11 itu kan katanya Tuhan itu. Sebentar, saya lihat dulu ya. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Sebentar.
bahasa kita orang Islam yang injili kalian Kristen. Lukas 2 nomor 11. Hari ini, yang ini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Kalau menurut ayat itu, abang meyakini yang lahir itu Tuhan atau manusia atau Tuhan manusia? Jadi di ayat ini yang saya yakini itu, di sini kan dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah ini yang saya yakini. Terus kan tidak boleh sepotong-sepotong bang. Iya. Terus baca. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Cuma tadi kan pertanyaan Anda yang saya yakini yang mana kan? Jadi saya jawab yang saya yakini yaitu Yesus itu sebagai juru selamat. Ya, ketika Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat, berarti bukan Tuhan kan? Itu poin pertanyaan saya. Kalau itu saya tidak bisa menjawab. Saya cuma memiliki jawaban dan yang saya yakinin yaitu Yesus juru selamat. Terima kasih. Kalau begitu Tuhan Anda ini siapa namanya? Saya tidak tahu karena Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim. La haula wala Karena yang quwwata. dikatakan Yesus, dia menyebutnya sebagai Bapa. Kalau kita mau berdoa meminta gitu, mintalah kepada Bapamu yang di surga kayak gitu. Saya nggak tahu namanya siapa gitu. Anda Kristen apa sih? Dari apa denoman bang? Protestan. Oh pantas protes terus Anda ini. Anda sopan tapi ngeyel, itu yang buat saya pusing. Nah, saya nggak ngeyel kan, sesuai dengan apa yang saya percaya kan gitu kan. Oke beginilah bang, kalau menurut abang itu, menurut pengetahuan abang, Yesus datang ke dunia itu dia tahu atau tidak kalau dia mau mati di kayu salib tuh? Nah sesuai dengan apa yang ada di ayat Alkitab dan yang saya baca, sesuai dengan yang saya pahami, Yesus tahu kalau dia nanti akan menjadi korban untuk menebus dosa manusia kayak gitu. Dia tahu ya. Berarti Yesus Yesus turun ke dunia ini membawa misi bunuh diri. Bukan. Beda ya. Tapi dia tahu dia mau mati. Sebentar bang. Kalau bunuh diri itu, dia itu tidak ada tujuan dalam hidupnya nanti. Tetapi Yesus ini ada misi. Misinya yaitu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Itu poin yang berbeda. Kalau abang sudah tahu di depan abang itu ada kolam buaya, saya suruh abang ke situ. Terus abang ke situ. Berarti abang tahu mau mati atau tidak di situ? Di situ ada tujuan atau enggak? Kalau seandainya di lubang buaya itu ada tujuan kita mau menyelamatkan seseorang, saya akan datang ke situ untuk menyelamatkan. Misalkan di situ ada ibu saya atau saudara saya akan selamatkan. Saya nggak apa-apa. Misalkan di situ ada buaya kayak gitu. Jadi tujuannya Yesus itu jelas. Seperti itu. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Itu menyelamatkan manusia karena manusia dari dosa itu sudah jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, ya. Jadi berarti di Kristen ini poinnya di situ ya, manusia menebus dosa manusia ya, bukan Tuhan yang menebus ya. Itu definisi abang ya. Tadi saya. Bagaimana definisi abang bang? Matinya Yesus di kayu salib kan untuk menebus dosa kan? Betul. Ya, yang matinya itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Kemanusiaannya. Nah, kemanusiaannya mati itu untuk apa? Kemanusiaan, dia karena dia membawa tubuh kemanusiaan, jadi dia pasti meninggal dengan tubuh tersebut kayak gitu. Nah, untuk apanya itu berbeda lagi. Dia meninggal atau mati itu untuk menebus dosa manusia tersebut. Jadi ada dua berarti manusia menebus dosa manusia kan? Karena yang mati kemanusiaannya. Itu bisa Anda simpulkan sendiri ya. Jadi begini bang. Yang mati di kayu salib itu kemanusiaan Yesus, betul? Benar. Kalau kita lihat dari Oke. Jangan kita lihat lagi, yang penting sudah betul kan? Iya, yang penting sudah betul kan? Sebentar. Kalau dari segi jasmani iya.
Memang Oke, yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Dari Maksud dan segi tujuan jasmani. kemanusiaannya Yesus mati di kayu salib untuk apa? Gini, kalau seandainya Gini lagi. sebentar saya jelaskan ya. Kalau seandainya Yesus tidak mengambil tubuh jasmani, dia tidak mungkin bisa mati di kayu salib kayak gitu. Dia hanya akan menjadi firman saja atau roh aja. Tetapi saat dia mengambil tubuh jasmani, dia menjadi manusia, makanya dia mati di kayu salib. Poin pertanyaan saya begini, Bang. Maksud dan tujuan kemanusiaan Yesus mati di kayu salib itu untuk apa? Untuk menggenapi apa yang Bapa katanya menebus dosa tadi, sekarang menggenapi. Kenapa? Pikiran abang ini seperti tiket pesawat, setiap menit berubah. Sebentar, untuk menggenapi rencana Bapa bahwa manusia ini berdosa. Jadi dia itu ingin menebus dosa manusia kayak gitu. Dengan menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib kan? Sebentar, ada telepon. Bentar ya, saya balik lagi. Halo ya, sorry, maaf ada telepon. Jadi yang mati di kayu salib adalah kemanusiaannya Yesus. Maksud dan tujuan kemanusiaannya Yesus mati di kayu salib itu untuk apa, Bang? Untuk menebus dosa manusia, karena Oke, menebus dosa manusia. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Untuk menebus dosa manusia. Iya, sebentar. Nanti kau menjelaskan itu. Berarti bukan memotong, berarti berarti di Kristen ini jangan dipotong dulu dong. Iya kan saya tanya, maksud dan tujuan Yesus mati. Sabar sebentar dulu, habis kau berbicara. Maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib, kemanusiaannya mati di kayu salib adalah menebus dosa. Nah, berarti di dalam Kristen yang menebus dosa manusia adalah manusia kan? Oke, sekarang saya boleh jawab, jangan dipotong. Silakan dijawab. Ya. Jadi Yesus biar bisa menebus dosa manusia itu, dia harus mengambil rupa tubuh manusia ini. Seperti domba yang darahnya dipercikan untuk persembahan saat Abraham menyembah bapaknya kayak gitu. Nah, Yesus sebagai Kau ini saya tanya seputaran Jakarta, kau jawab sampai ke Papua, bikin habis ongkos kita di sini. Udah saya udah kasih. Bukan dipotong, yang saya tanya lain, kau jawab lain. Kan yang mati di kayu salib itu kan kemanusiaannya. Apa maksud dan tujuan kemanusiaannya itu mati? Untuk menebus dosa. Berarti manusia menebus dosa manusia. Kau lari lagi ke Abraham. Kau mau salahkan pula Abraham itu pasti. Coba jawaban itu yang lurus lah. Saya tanya hanya seputaran Jakarta, kau jawab sampai ke Papua, habis ongkos kita ini. Nah sekarang begini, di dalam Bible Anda itu kan upah dosa adalah maut, betul? Merajuk dia. Merajuk pula Oten. Ya lanjutkan dong, biar nanti saya bisa jawabnya jelas. Iya. Di dalam Bible Anda upah dosa adalah maut, betul? Ini ngeyelnya santun. Lanjutkan. Pertanyaannya apa? Ya, yang menguasai maut siapa, Bang? Oke, boleh saya jawab? Iya, yang menguasai maut siapa? Ya, oke, saya jawab ya gantiannya. Oke. Upah dosa adalah maut. Yang menguasai maut adalah iblis. Yesus menebus dosa kepada siapa? Yesus menebus dosa kepada siapa? Itu Yesus tidak menebus kepada siapa-siapa. Karena salah manusia dulu, karena Yesus sangat Astagfirullahaladzim. saya boleh kan menjawab sesuai dengan
jawaban saya. Tolong jangan di itu dulu dong. Soalnya kau jawab itu sesuai asumsi kau itu, makanya di dalam Bible itu kan tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Kenapa kalian oten-oten mengarang-arang firman Tuhan? Seakan-akan kalian lebih benar daripada perkataan Tuhan itu sendiri. Kenapa begitu? Harus putar-putar. Begini ya. Jadi kenapa kabur? Astagfirullahaladzim. nggak ada jawaban. Adalah maut. Jadi penebus dosa kepada siapa? Yesus. Bang Ogi, Islam Kristen bang? Islam, waalaikumsalam, Islam. Ada yang mau disampaikan bang? Oke, baik. Iya baik. Terima kasih ya bang. Standby di bawah ya bang ya. Gantian sama yang lain ya. Oke. Malam bang. Halo. Ya selamat malam. Islam Malam, Kristen Pak. bang? Katolika. Oh Katolik. Iya. Silakan guru-guru silakan dilanjutkan dengan bineka. Bang Yan, silakan Bang Yan. Mungkin mau Bang Yan. Saya mah dengar aja dulu. Ini hampir buka di sini. 10 menit lagi tanggung. Oke. Saya Ya, standby dulu. mungkin Bang Bejo. Bang, tapi tadi kan aku kan ngikutin ya. Itu kan kayak kalau ngelanjutin aja yang tadi itu menurutku sebenarnya dia itu sudah ngomong betul gitu. Kalau mau dipakai istilahnya kayak dalil-dalil di Alkitab sebenarnya ada gitu, kayak punya yang tadi dia ngomong gitu. Maksudnya gini bang, kalau mau menyerang kekristenan tentang teologinya dia itu sebenarnya apa ya, kayak ada orang ya, abang itu harus menyerang apa yang kita imani gitu bang. Jangan maksudnya kayak abang nanti menggiring ke satu Tuhan dua pribadi gitu lah. Kan kita menganutnya Trinitas gitu bang. Jadi kalau abang tanya satu Tuhan dua pribadi gitu atau apa gitu, nah itu emang sudah di luar dari konteks gitu sih bang. Gitu. Memang Trinitas itu tertulis dalam Bible ya bang? Tertulis atau tidak? Tertulis secara harafiah kan kalau kayak Yesus bilang, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan gitu bang. Tapi ilmuku nggak tinggi-tinggi amat bang ya. Maksudnya ya kita sharing-sharing aja lah. Maksudnya gini bang, kadang menurutku ya begini bang. Abang ini kan dari Katolik kan? Abang dari Katolik kan? Nah, Tuhan abang nama siapa bang? Tuhan. Iya. Kan Allah itu Trinitas, ada Allah Bapa, Allah Putra. Saya tidak tanya Tuhan abang nama siapa? Tuhan abang nama siapa bang? Allah Bapa, terus Allah Putra itu Yesus, terus ada Allah Roh Kudus. Nah, berarti ada berapa itu? Ada Allah Putra, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Berarti ada berapa itu? Ada tiga Allah. Ada tiga Tuhan. Tiga pribadi, satu kodrat. Itu satu hakikat. Satu hakikat, begitu. Ya, nah, hakikat kodrat. itu apa bang? Hakikat itu apa bang? Kan kodrat kan bang. Kodrat itu kan kayak kita kan ada kodrat Allah. Kan kalau kita kan kodrat kita kan manusia. Manusia kan punya nama, terus ada nama Bang. Kalau Yesus kodratnya apa? Yesus kodratnya apa? Hah? Allah kan pada mulanya adalah firman dan bersama-sama dengan Allah kan gitu. Wah, bikin habis rokok nih. Ayat itu bikin habis rokok bang.
Hah? Jadi gitu. Maksudnya Bang jangan ini terlalu- Bang Binika, saya nanya di Katolik itu Allah itu diambil dari mana ya Bang? Maksudnya gimana? Allah itu Ya, diambil dari mana? ALLAH ini terjemahannya dari mana Bang? Allah itu kan kalau kan dia colok enggak dari mana gitu loh, dari mana ALLAH, apa dari Theos, dari Krios, dari apa Bang? Kurios ya itu kalau kita dengar apa Artinya itu. kurios apa Bang? Artinya kurios apa Bang? Ya memang saya kan kurang mendalami. Oh iya. Makanya jangan pakai Allah, pakai Tuhan aja Bang ya. Tuhan. Nanti kami Tapi kesinggung misalkan gitu karena Allah. kecuali kalau L-nya satu Bang. Oke? Nah masalah. Oke, dari tadi pakai Allah Bapa, Allah Anak, berarti Allahnya ada 3 gitu. Kan satu kodrat. Kesinggung lah. Kan satu kodrat. Oke, Kodratnya ALLAH ini kodrat atau nama Bang? kodrat. Oh, Nama kan dari ada mana? di Dari dalam. mana ALLAH ini kodrat Bang? Dari mana? Lah, kodrat itu kan Allah. Ada Dari mana kata Allah ini kodrat? Abang pertanyaannya simpel kok. Abang tahu dari mana kata ALLAH atau Allah itu kodrat abangku? Dari mana Abang? Loh, Allah itu kan roh, Bos. Allah Dari itu kodrat. dari mana kata Allah ini? Allah ini adalah roh, dari mana? Aku adalah aku. Yes, Kan bukan Allah di situ, aku adalah aku, Bang. Allah dari mana? Iya kan gitu. Ya, pertanyaannya Allah ini adalah roh ini dari mana, Abang? Kata Allah ini. Allah itu kan sebutan Allah ya Allah kami ya gini. Kalau mungkin Allah kaum muslim kan Iya, dari mana? Allah kami ini dari mana, Abangku? Aku pertanyaannya itu loh. Diterjemahkan dari mana? Tadi kurios, saya tanya kurios itu apa? Maksudnya itu kayak nggak boleh ngambil gitu kata-kata Allah gitu yang ngerasa ngambil nggak? Loh, enggak dong. Iya, kalau gitu jelaskan dari mana kata Allah ini gitu loh. ALLAH dari mana? Enggak, Bang. Karena kalau gini ya, kalau misalkan kita mau ngomong soal translate gitu-gitu, kan nanti juga banyak Bang nanti itu. Kayak misalkan nanti dari kaum muslim nanti ada yang mau translate apa gitu kan semua itu ini kan sekarang kan kita pakai bahasa Indonesia yang ditranslate kan Bang. Nah, kan gitu. Oke, dari bahasa Indonesia translate dari mana kata ALLAH, Bang? Kalau pakai bahasa Indonesia yuk. Lah kau turun? Apa? Masih? Oh, enggak, bukan. Lanjut. Enggak bang. Gak usah debat soal itu karena aku tahu mungkin ya. Jadi gini Bang, jangan pakai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kita enggak bang, enggak protes bisa. Karena kan ya nggak bisa dari mana, makanya apakah original teksnya itu ada Allah di situ Bang? Kita itu itu apa? Itu apa? Oke, sekarang pertanyaan saya supaya Abang ini. Kalau ini nanti kita sekarang di Inggris apakah ada kata Allah? God kan. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Ya bisa Tuhan gitu kan. Nah, terjemahan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan, God itu kan, betul? Kalau Krios itu Lord, Bang. Diterjemahkan bahasa Indonesia Tuhan. Selesai ya Bang. Jadi Abang saya tolonglah jangan pakai Allah. Kalau misalkan Tuhan Bapa. Misalkan ini pada mulanya Theos bersama pada mulanya Firman bersama-sama Theos, nama salah Bang. Ya udah gitu aja dulu. Silakan ini saya tanggung ini. Ustadz Ardansyah masih monitor kah? Poster loading? Udah buka itu.
beliau buka dulu. Sama ini deket buka duluan Bang Ardiansa sama saya. Oh iya, selamat berbuka. Saya izin apa Isa dulu, saya izin Isa, sini sudah waktu Isa. Kawan-kawan yang buka puasa ya. Tuh bejo, Jo. Dia belum buka itu, masih lama bejo. Lumayan masih setengah jam lebih. Silakan tuh Bang Bejo, dilanjutkan dulu Bang Bejo, silakan. Iya. Kalau mau berbuka ya sudah saya turun Bang. Lanjut.